Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Nah, teman-teman, kali ini saya akan men-share menu makan pagi, siang, sore karena masih banyak banget teman-teman kita yang belum paham. Sebenarnya gimana sih makanan yang bagus untuk diabetes yang bisa menyembuhkan diabetes? Jadi di sini teman-teman, bagi Anda yang baru datang, channel saya ini adalah channel yang selalu membahas penyembuhan diabetes tanpa obat. Jadi kita akan mengatur nutrisi. Nah, bagi kalian yang ingin benar-benar bisa sembuh tuntas diabetesnya, Anda bisa mengikuti diet mentoring di Zuma Herbal. Kami juga membuka jasa diet mentoring. Oke teman-teman, pagi ini saya memang sudah lapar banget. Ini jam setengah 8. Dan biasanya orang-orang diabetes itu suka lapar ya. Jam 6 bangun tidur aja udah lapar. Nah itu saran saya itu jangan dituruti. Walaupun Anda lapar, tahan aja, nanti juga hilang sendiri. Kita pakai aja beraktivitas, misalnya jalan-jalan, bersih-bersih rumah, atau aktivitas yang lain. Nah, ini yang saya pajang ini adalah mie shirataki. Ini 2 bulat ya. Saya beli itu ada 10 bulat, harganya sekitar, kalau nggak lupa ya karena udah lama, ini udah sebulanan yang lalu. Ya sekitar 30 40 lah kalau nggak salah ya, karena saya lupa, saya habis sakit ya teman-teman ya, kemarin udah ceritakan. Kemarin saya 1 bulan itu sempat terpapar. Alhamdulillah pemulihan ini cepat dan saya sudah mulai bisa beraktivitas kembali, menyapa Anda semuanya. Nah, ini adalah menu sarapan yang paling gampang. Sebenarnya kalau Anda nggak punya mie shirataki, Anda bisa pakai telur aja, kemudian kasih tahu ya. Kenapa saya selalu sarankan tahu, teman-teman? Karena tahu itu untuk orang diabetes itu sangat aman. Tahu itu karbohidratnya hanya 2 gram per 100 gram. Jadi Anda bisa makan sampai 200 gram ya. 100 gram tuh ya kira-kira 1 cangkir kopi itu kalau dipenuhin, dibanyak-banyak, maksudnya dihancur-hancurin tahu itu, di situ bisa 125 graman lah ya. Kalau 100 ya tinggal ngurangin sedikit aja gitu. Dan ini adalah telur, dan ini kemangi. Kenapa saya selalu menyertakan kemangi? Bagi kalian yang nggak suka kemangi ya boleh di skip, diganti sawi ya, karena saya punya pohon kemangi, dan kemangi itu sangat bagus untuk menguatkan tulang. Dia mengandung kalium yang tinggi teman-teman ya, kalsium juga gitu. Dan telur itu juga sangat aman buat orang diabetes karena dia rendah karbo. Jadi begini ya, saya jelaskan kembali. Oh ya, bagi Anda yang baru datang, silahkan Anda subscribe, like, and comment, dan share menu-menu saya ini ke saudara-saudara, ke teman-teman yang sedang sakit diabetes yang ingin sembuh. Karena diabetes itu nggak bisa sembuh ya, secara medis diabetes itu nggak bisa sembuh. Kalau Anda mau minum obat terus ya silahkan, tapi efeknya akan ke organ-organ lain. Dan gini ya, jadi diabetes itu adalah tubuh kita itu sudah tidak bisa mengolah gula, sudah kebanyakan gula, maka dia akan berkeliaran di darah, jadilah kencing manis. Nah itu secara medis akan disuntik insulin kalau sudah parah, kemudian dikasih obat-obatan seperti glibenclamid dan lain-lain. Saya kurang hafal ya karena saya bukan dokter ya, saya seorang herbalis yang sudah kelas dokter. Nah, jadi saya bicara ini secara herbal dan secara nutrisi ya teman-teman ya. Kalau nutrisi itu berdasarkan pengalaman saya alhamdulillah tanpa obat secuil pun diabetes saya itu, saya nggak pernah minum obat-obat kimia untuk diabetes saya. Saya hanya mengatur nutrisi dan minum jamu-jamu.
Nah, ini nanti teman-teman ya, mau diapain? Ini mau saya tumis-tumis, saya jadikan mie. Dan bagi Anda yang males bikin bumbu, Anda bisa ngambil bumbu Indomie atau sari mie, terserah. Tapi jangan sering-sering ya, karena natriumnya itu tinggi ya, micinnya tinggi. Ya, sebaiknya kalian bikin aja bumbu sendiri, bawang putih diulek, kemudian ditumis, disimpan di gelas kaca gitu. Sewaktu-waktu kita mau sarapan, kita bisa bikin ini. Nanti mau saya bikin mie ya teman-teman ya, cuman nggak saya peragakan di sini karena waktunya nanti nggak muat. Jadi ini makan pagi. Oh ya, kenapa kita harus diet karbohidrat? Karena begini teman-teman ya, bagi Anda yang baru datang, kalian tentu masih bingung. Karbohidrat itu adalah gula. Kalau kita makan karbohidrat, nanti karbohidrat itu di dalam tubuh akan berubah 100% menjadi gula. Sedangkan tubuh kalian, orang-orang diabetes itu sudah kebanyakan gula, sudah tidak bisa menerima gula lagi. Jadi satu-satunya pengobatan diabetes yang aman itu adalah mengurangi asupan gula dari luar. Karbohidrat itu apa saja sih, Bu? Karbohidrat itu terdiri dari maksudnya itu tepung-tepungan seperti tepung terigu, tepung beras, tepung maizena, itu semua karbonya tinggi. Nanti ada daftarnya. Kalau tepung tapioka itu yang paling rendah. Tepung tapioka itu karbohidratnya per 100 gram itu 22 gram. Kemudian terigu 79, kemudian maizena hampir sama dengan terigu, tepung beras juga hampir sama dengan terigu. Dan yang paling tinggi sekali itu adalah nasi putih ya teman-teman ya. Nasi putih dalam 100 gram tuh karbohidratnya sekitar berapa ya? 27 ya. Aduh saya lupa ya teman-teman ya. Pokoknya saya sarankan jangan makan nasi putih kalau bisa ya. Tapi kalau cuma 1 sendok ya nggak apa-apa. Ya sekitar 27 kalau nggak 30 ya nasi putih per 100 gramnya. Nah, kenapa harus dibatasi begitu? Karena tubuh kita sudah tidak bisa mengolah gula lagi. Kalau kita bandel tetap makan karbohidrat, maka itu semua akan berkeliaran menjadi gula, dan di situ gula darah kita itu akan tambah tinggi dan itu sangat fatal. Karena orang diabetes dalam jangka panjang itu akan dirusak, organ-organ tubuhnya itu akan rusak. Karena apa? Karena gula darahnya itu tinggi dan gak bisa turun walaupun sudah diberi obat-obatan, suntik insulin dan lain-lain. Kalau kita tetap makannya berkarbo-karbo gitu loh. Jadi salah satu-satunya yang paling aman yaitu saya sarankan Anda skip karbo. Tapi tetap masih bisa makan karbo ya, cuma dibatasi. Dalam sehari menurut diet Zuma Herbal dan menurut pengalaman teman-teman kita yang sudah sembuh, yang sudah normal, yang tadinya gulanya 500, itu mereka saya sarankan untuk makan karbonya itu dalam sehari hanya 20 gram. Tapi tergantung orangnya ya. Kalau mereka itu masih bisa beraktivitas, masih bisa olahraga, masih kerja, masih lari sana lari sini, nah itu masih bisa 30 gram. Dan bagaimana dengan gulanya juga berapa. Jadi di sini teman-teman, kalau kalian itu ingin sembuh dari diabetes, jangan sayang-sayang untuk ikut diet mentoring di Zuma Herbal. Karena itu adalah satu-satunya penyembuhan diabetes yang paling aman. Dan banyak banget teman-teman kita di grup ini yang gulanya tadinya 700, matanya sudah burem tuh, alhamdulillah sekarang jadi di bawah 200. Hanya dengan pola makan tanpa obat dokter. Kecuali tipe 1 ya, DM tipe 1 saya nggak menjamin ya. Ini yang saya bahas DM tipe 2 ya teman-teman ya, karena salah pola makan. Nah kemudian untuk makan siangnya apa Bu? Contohnya makan siangnya, kalau Anda mau nyatet silahkan, saya tunggu. Saya akan ngomong pelan-pelan ya.
Ini pagi hari ya, sarapan. Ini bisa untuk satu orang. Kalau kalian nggak habis juga nggak apa-apa, telurnya satu aja. Kalau kalian nggak suka telur, bisa diganti dengan tahu. Kalau nggak suka tahu, bisa diganti dengan ayam. Jadi hewani itu karbohidratnya sangat rendah, bahkan ada yang nol. Jadi di sini yang kita boleh makan banyak-banyak itu adalah makanan yang karbohidratnya itu nol, yaitu hewani. Itu yang dianjurkan ya teman-teman ya. Tapi bagi Anda yang nggak doyan hewani bagaimana? Ya itu tadi, makan tahu, sayuran. Itu ya. Kalau gula Anda nggak tinggi, di bawah 200, Anda masih bisa makan nasi itu 2 sendok ya. 2 sendok aja ya. Nah, terus ada lagi pengganti beras ya teman-teman ya. Ada beras sirabetik itu karbohidratnya itu 50% di bawah nasi biasa. Nah, itu kalian bisa mengkonsumsi itu. Belinya di Shopee ya, cari aja. Di toko Zuma Herbal juga ada di Shopee ya, di Shopee. Nah, kemudian makan siang ya. Makan siang saya sarankan nanti misalnya hewaninya itu apa, kalian maunya apa? Seblak misalnya ya. Misalnya kalian masih muda sukanya seblak-sebelakan, bisa banget kalian makan aja seblak. Semalam saya beli seblak loh, seblak jeletot yang dari Pademangan itu loh, tapi pakai online ya. Nah itu benar-benar bisa keto. Isinya itu cuman ceker, kemudian bakso, terus apa ya, kayak kepiting-kepiting gitu, kurang jelas ya, pokoknya enak deh. Nah itu sama sekali nggak pakai mie, nggak pakai makaroni, itu bisa, mereka bisa membikinkan kita seperti itu. Jadi makan siangnya rencana saya nanti, diri saya ini ya, saya mau bikin ceker, bakso, kemudian nanti ada sayurannya mungkin toge atau sawi. Nah itu mau saya bikin bumbu seblak. Terus mau saya kasih telur rebus itu sebagai pengenyangnya. Nah nanti resepnya mungkin besok atau lusa ya saya share. Sekarang saya hanya ngomong aja. Kemudian camilannya sore apa Bu? Bisa, tenang aja, kita masih bisa makan camilan ya teman-teman. Keju aja ya yang gampang. Keju kita goreng. Udah, tipis-tipis kita goreng pakai minyak sedikit. Jadi deh kayak singkong gitu, cuma rasanya itu asin. Bagi kalian yang nggak suka keju, kalian bisa bikin agar pakai santan, pakai gula diet. Nah jadi puding. Loh Bu, kok makannya santan? Kita justru dietnya itu boleh makan tinggi lemak. Karena dengan kita men-skip karbo, nanti tenaga kita itu akan beralih menggantungkan diri dari lemak. Jadi bukan dari karbo lagi. Jadi kita tetap boleh makan lemak-lemak, makan gorengan boleh, yang penting kita nggak batuk ya. Untuk jelasnya makanya saya sarankan Anda langsung aja daftar ke diet mentoring Zuma Herbal. Nanti Anda akan dibimbing di situ dan dijamin dalam 3 hari 1 minggu gula darah Anda itu akan turun drastis dan normal, dan akhirnya badan itu enteng. Itu saya punya pasien di Bali ya teman-teman, suaminya Ibu Ena, yang ikut itu istrinya masih muda, umurnya belum ada 40 ya, sekitar 30-an. Sekarang ini gulanya sudah normal. Dia masih muda, jadi dia nggak mau sakit diabetes. Ke dokter dia juga sudah, tapi kan dokter sudah bilang nggak bisa sembuh mas, harus minum obat seumur hidup. Nah di kita tenang, nggak pakai obat ya, jadi badan kita akan utuh, sehat, nutrisinya pun bagus-bagus. Banyakin makan hewan makin kuat. Ada juga yang ngomong jangan diet nasi, nanti badanmu lemes. Lah sekarang secara logika, nasi dan hewan itu bagaimana? Nutrisinya coba kalian teliti. Nasi vitaminnya apa, dan daging ayam sama-sama 100-nya, nutrisinya apa aja, vitaminnya apa aja. Ya pastilah banyakkan hewaninya ya kan.
Nah, secara akal ya berarti hewani itu lebih menguatkan daripada nasi gitu loh teman-teman. Oke, coba aja lah nanti. Kalian coba aja. Nanti kalau kalian sudah mencoba makan hewani tanpa nasi, nanti baru merasakan ternyata badan kita itu semakin kuat gitu ya. Dalam hadis juga dijelaskan kan bahwa orang yang makan daging itu akan lebih kuat tenaganya. Nah, mungkin teman-teman cukup sekian aja ya. Oh ya, makan sore. Makan sore kalian bisa makan ketoprak tuh. Yang tidak hewani ya, misalnya ketoprak kita beli, kita bawa aja telur rebusnya. Tapi sekarang juga ada loh ketoprak-ketoprak yang menyediakan telur itu ya. Kita pakai telur, tahu, bumbu kacang boleh, toge boleh, kerupuknya itu kerupuk dari tepung itu yang tidak boleh, kita skip aja ya. Jadi kita masih boleh makan ketoprak teman-teman ya, cuman bilang sama abangnya gak pakai gula gitu, kecapnya dikurangin ya. Ya sesekali kita boleh lah makan kecap 1 sendok teh aja itu boleh. Tapi bagi anda yang gulanya sangat tinggi 700, bener-bener saya sarankan skip semua karbo ya. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, makan sore, siang, sudah cukup semuanya. Kalau kalian masih lapar, kalian boleh minum susu. Susu kedelai dibatasi ya, 150 gram, 150 mili. Kemudian masih lapar lagi, Anda bisa makan agar. Masih lapar lagi, Anda bisa makan buah, alpukat, strawberry masih boleh. Jadi masih banyak sekali makanan-makanan yang enak-enak untuk orang diabetes ya. Jadi nggak bener kalau diabetes itu lapar, tersiksa, tidak, sama sekali tidak ya. Dan diet Zuma Herbal ini sama sekali tidak lapar, bahkan bisa kenyang teman-teman ya. Nah nanti di dalam grup itu banyak sekali teman-teman kita tuh yang pinter-pinter bikin kue-kue keto, kue-kue non tepung. Mereka itu akan men-share hampir tiap hari banyak resep-resep kue-kue yang bisa kita ikuti. Jadi jangan takut kelaparan. Oke, bagi yang baru datang, yang baru datang tolong subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa. Nah teman-teman, ini sudah matang. Ini ada kemanginya. Kemanginya nggak saya ikut masak ya, saya cemplungin ketika udah matang aja. Ini mau saya cicipin ya. Jadi ini sudah cukup mengenyangkan. Kalau kalian nggak suka telur, bisa diganti tahu.